Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,73% ke harga 6.775. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau diakumulasi seminggu kemarin tuh hampir sama ya antara net sell dan net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang BBNI itu hari Jumat didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI menurut saya masih aman selama nggak jebol 6.700-nya ini ya. Jadi bagaimana untuk BBCA ya, dengan kondisi seperti ini hari Senin harusnya ada candle hijau ya. Bisa aja ini dia lagi membentuk corrective wave ya. Nah, seperti ini dan terlihat seperti ini ya. Nah, tinggal nunggu Senin rebound dan bagusnya minggu depan itu bisa tutup minimal di 7.050 dan bagusnya lagi seminggu ke depan itu bisa breakout 7.200. Jadi seperti itu untuk BBNI. Yang masih pegang tetap hot aja. Kalau yang beli di daerah pucuk nggak masalah juga. Kalau nggak pakai cut loss, ini saham Big Bank ya lambat laun juga dia pasti balik ke harga atas. Ya kalau dia turun ya bisa ditambah, yang penting time frame-nya aja dipanjangin, nggak masalah kan. Kalaupun nyangkut BBNI setiap tahun bagi dividennya dapat 3% nggak masalah. Yang penting uangnya bukan uang yang dipakai dalam waktu dekat ya. Ya harus siap uangnya itu nggak dipakai dalam setahun ke depan kalau nyangkut di saham BBNI. Jadi seperti itu, dan terlihat juga harusnya BBNI ini kan mempertahankan neckline-nya 6.700 sampai 6.650-nya ini. Ini wajar aja kalau dia lagi koreksi, lagi ngumpulin tenaga, karena BBNI itu hampir 1 bulan dia itu naik sudah cukup signifikan nih. 46% kalau ada yang beli di 5.000. Ya wajar aja kalau dia lagi merah, lagi konsolidasi seperti ini ya. Jadi seperti itu, sabar aja. Kalau secara tren sepertinya masih akan ke atas. Yang penting ya jangan jebol 6.700, 6.650. Toleransi memang 6.400. Kalau dia sudah jebol 6.400 ini terkonfirmasi akan downtrend. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup juga terkoreksi 2,04% ke harga 7.200. Kalau dilihat transaksi asing memang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI malah diakumulasi ya oleh AZ dan RX. Memang 2 broker asing juga distribusi, bahkan 3, tapi yang signifikan itu 2, AK dan KZ. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI dia membentuk gap down ya. Penutupannya di tanggal 9 Desember itu di 7350 dan pembukaan di 7250. Jadi dia tutup gap down 2%. Apakah potensi ditutup? Sepertinya akan ditutup minggu ini juga ya. Jadi kalaupun turun paling ke 7.000 ya, kalaupun nekat beli di harga 7.200 ini nggak masalah menurut saya untuk BMRI. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Nah, kenapa saya bilang nggak masalah ya, cut loss-nya juga nggak terlalu dalam. Paling ke 6.800 tuh sekitar ya 7%, dan potensi upside-nya masih tinggi nih. Kalau nantinya dia break 7.500 ini kan berpeluang ke 8.000. Jadi risk reward-nya juga menarik nih. 12%, cut loss-nya paling 6.800 nih. 6%, 7% aja cut loss-nya. 1/2. Apalagi nanti BMRI kalau di Desember atau Januari bisa breakout 8.000 ini udah akan rally dan 9.200 target kenaikannya. Jadi sepertinya tetap momentumnya bagus ya untuk Desember dan Januari. Jadi seperti itu, yang punya dari bawah tetap hot aja. Yang nyangkut kalau misalnya ada beli di harga pucuk di tanggal 22 November di 7.500 juga nggak masalah, hot aja. Karena BMRI juga ini lagi ngumpulin tenaga untuk sepertinya tetap akan naik lebih tinggi.
Jadi seperti itu, tapi kalau di luar skenario bagi yang swing trade, trading, jangka pendek ya out dulu kalau BMRI ini turun dari 6.800. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi juga 1,43% ke harga 4.130. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI memang didistribusi oleh KZ, CS dan ZP tapi ditampung oleh si GR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI potensi juga akan gap up ya, sepertinya minggu ini juga akan ditutup gap down-nya hari Jumat. Jadi peluangnya untuk BBRI akan potensi sepertinya tetap akan naik ya. Jadi Big Bang ini sepertinya akan rebound minggu ini, dan bagusnya lagi kalau BBRI minggu ini bisa kembali tutup di atas 4.200. Kalau baru mau beli di harga sekarang ini langsung tarik aja juga bisa. Cut loss-nya di bawah 4.000 atau cut loss tipis juga. Kalau dia jebol 4.100 bisa out dulu, paling 2 sampai berapa nih, 2-3% aja cut loss-nya, baru bisa cover di area 4.000. Bisa seperti itu juga. Dan kalau saya lihat tetap potensinya BBRI akan rebound besok. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari Jumat ditutup menguat 0,34% ke harga 7.375. Kalau dilihat transaksi asing juga BBCA dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang BBCA didistribusi oleh KZ, CS, ZP yang nampung tipis-tipis saja nih, CIF, BKRX. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA bagus walaupun didistribusi asing, tapi sahamnya bisa naik ya dan membentuk candle hammer. Tetap minggu ini ada peluang kembali rebound. Target 7.600. Dan kalau itu di confirm breakout akan terbentuk pola ascending triangle dan target kenaikan ke 8150, bahkan bisa kembali uji all time high-nya untuk BBCA. Jadi menarik juga BBCA bagi yang nyangkut di 7.500, 7.800 ataupun 7.300, pokoknya di atas. Harga sekarang tetap hot aja, yang penting BBCA nggak turun lagi dari 7.200. Kalau dilihat juga ya, setelah stock split itu volume BBCA makin besar ya, meningkat, dan ini juga lagi konsolidasi dan mengecil menyempit, tinggal nunggu break 7.600 BBCA up trend 2 minggu ke depan. Jadi seperti itu untuk BBCA minggu ini, breakout aja dulu 7.600 biar titik aman pertama. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell, tapi mulai mengecil di 2 hari terakhir perdagangan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN malah diakumulasi oleh IF ya. Nih, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga sudah 4 kali mencoba melewati 1.760. Kebetulan di situ ada EMA 20 dan gagal. Tapi dia membentuk candle doji. Bagusnya memang hari Senin harusnya langsung rebound dan minimal tutup di 77 di 1.775 sampai 1.780. Kalau dilihat juga BBTN ini masih konsolidasi setelah, dan juga terlihat BBTN ini masih konsolidasi di range harga support 1.700 dan resisten 1.840. Dan ini juga dia biasa habis turun ke support dia konsol di area ini, dia habis turun support konsol tinggal nunggu jep gitu aja. Kalau mau beli di harga sekarang tinggal cut loss kalau BBTN ini turun dari 1.680, paling cut loss-nya itu sekitar 90 poin ya, 90 poin dibagi 17 ya sekitar 4 sampai 5% ya, 6%-an lah cut loss-nya, dan target profitnya 1.800
dan ya peluang juga BBTN ini akan uptrend kalau nantinya breakout dari 1850 karena ini dia juga naik tinggi, konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga. Kalau dia break ke atas uptrend, kalau ternyata dia turun dari 1700 berarti downtrend. Jadi seperti itu ya. Untuk BBTN ini lagi di persimpangan jalan juga. Jadi kalau sudah jebol 1650 ini udah jual aja, kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu. Tapi nggak masalah juga di BBTN rugi waktu. Tapi kalau yang untuk trading biasanya nggak mau kan, sayang duitnya nggak mutar. Jadi seperti itu. Untuk BBTN juga menarik, potensinya minggu ini ya minimal tutup di 1800 lah. Itu titik aman pertama untuk BBTN. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 2390. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell dan terlihat juga bid offernya tipis ya, di bawah. Ya ini yang realnya nih di bawah 1000 setiap papannya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN lagi berjuang dan ya masih bisa dibilang di area support. Nggak harus pas di 2400, bisa aja di sekitaran 2390 sampai 2420. Ya ini area support dan kalau mau bagus minggu ini dia harus tutup di atas 2500. Ya, jadi Jumat depan dia harus tutup di atas 2500 biar dia mematahkan trendline downtrendnya ini dan bisa kembali uptrend. Ya, MACD-nya juga mengarah ke atas membantu golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi ya. Tapi ya volumenya belum ada. Tinggal nunggu dia break 2480 sampai 2500 baru peluang lanjut up trend. Kalau nekat beli di harga sekarang tinggal jual kalau BDMN turun dari 2300. Jadi cut lossnya sekitar 5-6% dan target profitnya ya tarik langsung area konsolidasinya ini aja, bisa seperti ini. Nah kan dia ini lagi konsolidasi, tinggal nunggu dia bisa confirm breakout 2500, target harga 20%, cut lossnya cuma 6%. Jadi risk rewardnya 1:3. Menarik, yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,43% ke harga 15.950. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Nilainya juga makin besar ya di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto ya dia lagi konsolidasi ya di range harga 15.000 sampai 16.000 dan volume makin meningkat. Apakah mampu break? Ya kalau market mendukung bisa breakout dia dan target harus bisa tutup minggu ini di 17.000. Kalau tutup di atas 17.000 ini bagus. Apakah ini pola cup and handle atau inverted head and shoulder? Kalau saya lihat ini terlalu dalam nih. Nah ya kan harusnya bisa seperti ini aja polanya kalau suka pola ya, tapi nggak perlu jadi perdebatan soal pola itu. Yang penting neckline-nya ini 17.000 di breakout udah potensi uptrend. Target kemana kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini ya, sekitar 18.750 sampai 19.000 dan potensi kembali menguji all time high-nya di 19.000. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah membentuk golden cross, jadi peluangnya naik besok dan minggu ini. Jadi seperti itu untuk Arto. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.